Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempelajari mata pelajaran apa ya? Sebelumnya ya, itu mau menyapa kalian dulu nih, ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, berarti kalian masih ya, mengikuti pembelajaran hari ini ya sampai tuntas ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kalian mudah pahami ya. Nah, tak lupa sebelum pembelajaran ya coba Ibu mau kelasnya. Ya, Adi silakan boleh memimpin doa sebagai pembuka kita dalam belajar hari ini. Silakan Adri. Bersiap. Berdoa seperti ular. Berdoa selesai. Memberi salam. Silakan kalian duduk kembali. Ya, sebelum mulai, Ibu mau ngecek dulu nih sama kalian. Kelas ini kelas berapa? Hari ini ada semua teman. Nihil, berarti ada semua ya. Oke, good, sweet. Berarti kalian hari ini kompak ya, mau belajar ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan ya mengenai materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Masih ingat nggak materi apa sebelumnya yang kita bahas? Masih ingat nggak? Agar sistem peredaran darah itu terdiri dari apa yang pembuluh darah? Ya, jantung, pembuluh darah. Nah, kalau keadaan organ tersebut terganggu, apa fungsinya kurang baik, itu berdampak pada apa? Oke, kalian alhamdulillah masih ingat ya materi yang jelaskan. Nah, untuk materi kita harus membahas yang namanya sistem. Tapi sistem di sini kita bukan sistem peredaran darah lagi ya, melainkan sistem pada pernafasan manusia. Ya, kita tahu bahwa bernafas adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Apa sih tujuan kita bernafas? Ya, bagaimana bernafas terjadi? Tujuan apa sih? Untuk melakukan energi. Nah, pada pembelajaran hari ini, ya, kita lihat di sini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Dan ini adalah materi kita di semester 1 kelas 8 ya, anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ada berapa tujuan kalian bisa lihat? Ya. Tujuan pembelajaran ya. Nah, berarti dari ketiga tersebut ada 3 kegiatan yang harus kalian lalui ya di kegiatan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dan di sini kalian mampu menjelaskan tentang polusi udara terhadap organ pernapasan manusia dengan apa. Nah, tujuan kedua
yaitu kalian nanti akan studi literatur ya, yaitu di mana kalian dapat membuat keterangan informasi mengenai fungsi bagian organ pernapasan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, nanti kan kalian akan melakukan kegiatan diskusi ya, kalian akan mencoba menganalisis mengenai mekanisme pernapasan dengan benar. Oke? Nah, pembelajaran kita kali ini yang pertama kan kita akan menyimak ya video pendek itu berupa berita ya mengenai tingkat polusi udara di Kota Depok yang semakin turun. Lalu sebelumnya pembelajaran kita juga akan mengadakan tes diagnostis ya berupa pretest. Lalu ada juga penugasan kelompok dengan presentasi ya LKPD ya dari masing-masing kelompok nanti akan presentasi ke depan dan di akhir kita akan melaksanakan post test. Itu yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini. Nah, begitu juga dengan penilaian. Jadi selama pembelajaran itu akan mengobservasi kalian ya dengan cara menilai mulai dari sikap ya. Sikap kalian selama kalian pembelajaran hari ini, kemudian ada juga pengetahuan nanti Ibu akan nilai dari LKPD yang kalian kerjakan maupun dari hasil post test yang kalian kerjakan nanti melalui quiznya. Ada juga keterampilan nanti akan Ibu nilai juga dari keterampilan kalian melakukan diskusi, komunikasi, presentasi yang akan kalian laksanakan hari ini. Oke. Nah, biar lebih ceria lagi, biar lebih semangat lagi, itu biar santai aja. Relax aja ya. Nah, biar lebih semangat yuk kita adakan ini dengan kita sama menyanyikan lagu yang bertema. Masih ingat nggak lagu judul Becak? Ingat? Ya. Nah, ini lagu irama Becak itu apa? Dalam judul lagu tentang pernapasan di sini ya. Tetapinya tetap dari lagu Becak. Kita sama-sama ini ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, kalau gitu tadi sudah, jadi kita sudah laksanakan. Lanjut lagi kita apa ya? Nah, kita akan ada pretest ya. Sejauh mana nih? Kalian memang belum melaksanakan pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau tes dulu ya mengenai pretest kali ini. Ya, ada pertanyaan yang pertama. Ini ada organ-organ pernapasan, kira-kira mana urutan yang benar dari organ pernapasan tersebut? Kira-kira ya, A, B, C, atau D? Ayo, kelihatan nggak? Pilih A, B, C, atau D? Yang mana? Yang paling benar. B atau D? Coba ya kita klik Depok, betul apa enggak? Oke, sip. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Nah,
Della melakukan pengamatan pada sebuah torso sistem pernapasan manusia. Dia menemukan salah satu organ pernapasan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berfungsi meneruskan udara pernapasan ke seluruh saluran pernapasan berikutnya. Ya. Kemudian memiliki rambut-rambut di dalam rongganya, memiliki rongga di bagian pangkalnya. Jadi di sini kira-kira organ pernapasan apa yang diamati oleh Della? Dari mana taunya? Oke, di situ. Coba kita lihat jawabannya apa? Buka hidung. Oke, sip jawabannya. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, ada fungsi organ yang bertanda M. M itu apa? Apa itu M? Bagian apa itu? Kira-kira yang ditunjuk? Bagian organ apa? Hah? Ada? Bagian? Paru-paru. Kira-kira apa fungsinya? Jangan ikut-ikutan. Jawaban menurut kalian apa? C. Betul nggak? Ada jago sih Pak. Oke, jawabannya. Ya, satu kali lagi. Nah, polusi udara ini sangat buruk, dapat memberikan dampak penyakit bagi organ pernapasan. Karena polutan itu mengandung zat apa ya? Ayo, jawab. A, B, C, D. Ada B, ada D, yang mana ya? Bogor, Depok. Depok ada? Kan orang Depok. Kamu Depok? Gak mau. Ayo, 1, 2, 3. Depok? Bogor, Bogor? Ih, kamu pada ragu-ragu ya? Angkat tangan yang bikin, Bogor. Yang Depok? Oh, banyak Depok ya? Coba deh berarti ambil Depok ya. Kita lock ya, jawabannya adalah Depok. Betul nggak ya? Wah, jawabannya salah. Yang betul apa ya? Bogor. Yang betul ini. Bogor. Terus semangat ya. Oke, kemudian ada tayangan yang harus kalian amati ya. Coba tolong semuanya perhatikan tayangan berikut. Ini adalah sebuah tayangan berita pendek ya tentang situasi Kota Depok. Ya, silakan boleh kalian. Jadi cara baru mendapatkan hilafan. Kota Depok hari ini menempati posisi puncak sebagai kota dengan tingkat polusi udara paling buruk versi IQR pada Minggu 27 Agustus 2023. Meski begitu masih banyak warga yang tidak mengetahui hal tersebut. Jadi cara baru mendapatkan hilafan. Download Metrovik dan Kota Depok hari ini menempati posisi puncak sebagai kota dengan tingkat polusi udara paling buruk versi IQR pada Minggu 27 Agustus 2023. Meski begitu masih banyak warga yang tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dengan indeks kualitas udara buruk ini bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan. Misal hari ini Kota Depok di Jawa Barat menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini diketahui berdasarkan dari laman IQR yang setiap harinya bisa kita lihat dan juga kita bisa pantau seperti apa kualitas udara di beberapa negara. Selain Depok, memang ada beberapa kota di Indonesia yang mengalami hal serupa seperti Tangerang dan juga DKI Jakarta. Kalau kalian lihat per hari ini misalnya Minggu, kualitas udara di Depok ini menunjukkan angka 200. Ini berdasarkan dari IQR. Namun ternyata kalau kami melihat dalam beberapa waktu sebelumnya, memang ini bukan yang tertinggi. Bahkan ketika pukul jam 3 pagi ini menunjukkan angka di 220
Dan untuk di sore hari ini, tepatnya tadi kami pantau juga untuk angka masih Depok yang memiliki kualitas udara terburuk yaitu adalah 170. Nah, IQN ini atau kali ini merupakan indikator dari PM2,5. PM2,5 ini merupakan partikel terkecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang bisa apabila terhirup oleh manusia ini bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya, termasuk salah satunya adalah mengganggu pernafasan. Dan Depok memang di sore hari ini pemirsa memang untuk di persimpangan Margonda ini juga sangat ramai dan kendaraan baik yang kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan roda 2 ini menjadi salah satu penyebab ataupun penyumbang angka terbesar sehingga kualitas udara di Depok ini sangat buruk. Bahkan kami katakan bahwa tadi dari dua kota ini adalah kualitas udaranya sangat tidak sehat. Lalu memang banyak yang belum mengetahui bahwa kota Depok ini ataupun juga kota-kota lainnya memiliki kualitas udara yang buruk. Namun perlu adanya kesadaran dari pemerintah ataupun juga dari masyarakat terkait pentingnya penggunaan masker untuk mencegah adanya berbagai penyakit terutama infeksi saluran pernafasan. Dari Depok, Jawa Barat, Aromeda Rizal, dari Warna Metro TV. Oke, itu tadi mengenai tayangan video berita pendek tentang apa yang kalian ketahui dari tayangan itu? Apa yang kalian ketahui tentang video? Polusi. Sebelumnya banyak di antara kalian yang sering nggak masuk ya, bentar-bentar buka masuk, saya lagi meriang, lagi demam, lagi itu, lagi batuk, pernah tak merasa itu? Sebenarnya ya adanya pengaruh polusi udara yang ada di kota Depok. Wow, kota Depok loh, kota yang kita cintai ternyata punya suatu apa ya, suatu bangga, tapi di mana kota Depok ini hampir dijuluki oleh kota yang paling polusi udara paling tinggi di Indonesia, coba bayangin ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian nih ya, kalau misalkan dampak tersebut, polusi udara tersebut itu ada nggak berdampak pada organ pernafasan kalian? Ada dampaknya. Ada. Kira-kira apa yang kalian rasakan dari polusi tersebut? Kalian ya, pilek dan sebagainya ya, akibat dari polusi udara. Nah, sekarang Ibu mau kalian hirup udara juga bareng-bareng. Kita menghirup udara. Ya, hirup udara kemudian kita hembuskan. Dan kira-kira kalian bisa nggak berpikir, kok udara itu bisa masuk ke tubuh kita melalui apa ya? Melalui berbagai macam organ pernapasan manusia ya. Kita bisa lihat ya, di sini ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan ya diafragma itu ototnya ya, itu mempengaruhi juga adanya pernapasan pada bagian tersebut. Ya, kemudian cara atau mekanisme kita bernafas. Ya, pada saat kita bernafas, menghirup udara, ada apa itu yang mempengaruhi? Ada rongga dada kita ikut mengembang, ya. Kemudian diafragma, otot antara dada dengan perutnya juga ikut. Itu pada saat kita menghirup, nah, ikut turun ke bawah, ya, mendatar, ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas, ya, itu disebut dengan ekspirasi ya. Kalau menghirup nafas tadi disebut dengan inspirasi. Pada saat kita menghembuskan nafas, yang terjadi adalah udara kita masuk ke dalam hidung, kemudian maaf ya. Kemudian kita yang dirasakan pada saat menghembuskan nafas adalah dadanya menyusut, ya, tulang rusuk juga berrelaksasi. Kemudian udara akan keluar melalui
hidung. Ya, itu simpelnya tentang proses pernapasan. Nah, sekarang kita adakan tugas kelompok belajar. Ya, coba. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yuk. Oke? Yuk, semangat dong. Ya, di sini kita akan mengerjakan LKPD. Ya. Lembar kerja ya, peserta didik ya. LKPD akan Ibu berikan kepada tiap kelompok. Silakan tiap kelompok perwakilannya maju ke depan mengambil lembar LKPD. Silakan kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Mana 4? Oke, 5. Ya, ada 5 kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian duduk. Oke ya teman-teman, silakan kalian berdiskusi ya mengerjakan soal LKPD yang sudah Ibu berikan di masing-masing kelompok. Nah, coba perhatikan LKPD tersebut. Untuk lembar kerja pertama, siswa ada gambar apakah organ pernapasan pada manusia. Kalian kita menentukan ya bagian-bagian apa saja ya yang sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Yang kedua adalah kalian harus bisa menentukan, identifikasi kira-kira bagian-bagian pada organ pernapasan yang sesuai dengan fungsinya apa. Ya, dan yang ketiga kalian harus mendiskusikan pada saat kalian lakukan simulasi pernapasan itu kalian lakukan ya ketentuan yang ada di LKPD, kemudian kalian amati apa yang terjadi pada saat kalian menghembuskan nafas dan menghirup udara. Lalu yang keempat di situ ada pendapat yang masing-masing berkelompok, silakan berpendapat ya. Menurut kalian apa sih penyebab Kota Depok itu memiliki tingkat korupsi yang sangat buruk? Silakan kalian tulis masing-masing menurut pendapat kelompok. Dan tanggapan bagaimana kondisi organ pernapasan terhadap pengaruh polusi udara yang terjadi. Dan yang kedua ada soal diskusi, kalian silakan menunjukkan menurut kalian bagaimana cara upaya untuk dapat mengurangi polusi udara yang terjadi di Kota Depok. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian.
Di sini ya, yang preferensinya itu terakhir. Yang kita sama kalian ya, boleh kalian jadi referensi dari buku ya, soalnya.
Sejauh lama ya kita waktunya ya ini ada sama registrasi berapa? Kenapa ini selesai? Apa itu? Dan yang sesuai dengan ini pasti jangan dilempar lempar.
Nomor 1. Inspirasi kita dapatkan Oke, waktunya. Ayo. Ya. Jangan lupa turun kelompok ini ya. Kelompok. Kenapa ini Arya jalan-jalan? Aku nggak bakal langsung bisnis. Iya. Sendiri ya. Sudah selesai.
Ya, jangan lama-lama ya. Iya, banget ya. Makan banyak, minum banyak. Ini jangan bercanda. Ya udah. Pak, mau dibaca
Ada benar. Ada mana ibu? Ngomong. Selanjutnya kita menggunakan presentasi ya. Ibu memberikan yang jadi itu ya, nanti kita ya. Silakan dibuat. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan ya, nanti kalau misalkan dari kelompok lain ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Kalau ada gambar, ya silakan boleh. Sekarang silakan kalian mak dulu teman. Silakan teman-teman. Berdasarkan pengamatan video dan studi literatur, Yang suaranya jelas. berdasarkan pengamatan video dan studi literatur, istilah nama Allah merupakan pada gambar yang sesuai. Dan atas ini hidung, Ada kelihatan teman-teman. yang ini hidung, yang ini paring, yang ini trachea panjang, yang ini dua ini bronkus, ini paru-paru, dan ini diafragma. Yang seperti ini alveolus, tempat terjadinya penyebaran oksigen dan karbon dioksida. Terus ini ada nama organ dan apa ya, itu rongga hidung buat menyaring dan menjaga suhu udara yang masuk. Terus ada trakea, fungsinya buat saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus, terdiri atas cincin tulang rawan. Ada bronkus, percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Ada alveolus, tempat pertukaran oksigen O2 dengan karbon dioksida CO2. Terus ada pleura, selaput yang membungkus paru-paru. Kira-kira ada yang tahu nggak dari depannya?
Ini kan pada saat melakukan pernapasan yang terjadi ketika menghirup udara adalah otot yang ada di tulang rusuk akan berkontraksi. Balik lagi suaranya. Tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung menjadi mendatar. Tadinya diafragmanya melengkung jadi mendatar, itu pada bisa inspirasi. Oke, selanjutnya. Pada saat melakukan pernapasan yang terjadi ketika mengemudikan udara respirasi Kelas suaranya. adalah otot yang ada di tulang rusuk rileks atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Rongga dada menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru berkurang. Sementara tekanan udara di paru-paru menurun. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan diskusi. Silahkan. Kota Depok memiliki tingkat polusi yang sangat buruk dan bagaimana kondisi organ Lebih pernapasan. keras suaranya. Organ pernapasan terhadap tanggapan pengaruh polusi udara yang terjadi. Faktor yang paling tinggi menyebabkan polusi udara di Kota Depok, yaitu karena meningkatnya penggunaan kendaraan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keadaan kondisi organ pernapasan di kota kalau kita memiliki polusi yang bersifat karsinomik yang dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Selain itu juga karbon monoksida CO terlalu banyak dihirup akan berdampak pada gangguan kesehatan karena oksigen di dalam darah menurun. Ya, selanjutnya menurut kalian. Supaya mengurangi polusi udara yang terjadi di Kota Depok, yaitu karena faktor utama adalah kendaraan. Nah, solusinya mengurangi berkendara. Mulailah dengan menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Jangan lupa pakai masker. Itu polusinya ya. Coba menurut kelompok yang lain kira-kira punya pertanyaan ya menanggapi kelompok. Ya, silakan berdiri. Dampak gangguan hirup dan berbahaya dapat mengurangi oksigen dalam tubuh. Pertanyaannya, fungsi oksigen dalam darah kita untuk apa? Ya, silakan berdiri. Kira-kira apa tadi fungsi oksigen? Dan dampaknya dapat mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi fungsi oksigen itu sebenarnya untuk apa? Dan juga ya, itu sama dari ya, silakan. Oksigen dalam darah fungsinya untuk menghasilkan energi oleh sel tubuh kita melalui bernapas. Melalui proses bernapas. Ya. Bisa juga mungkin ibu tambahkan ya. Jadi tubuh kita itu kan memiliki banyak sel ya. Itu sel-sel juga bekerja ya untuk melakukan metabolisme juga dengan bantuan yang namanya oksigen. Ya, jadi oksigen itu berperan penting dalam aktivitas di dalam tubuh kita ya. Jadi ada kelompok energi yang silakan. Sini dong. Kalau bertanya sama aku. Untuk mengurangi polusi udara itu kita juga harus bisa membangun penghijauan kembali di Kota Depok agar bisa meningkatkan kadar oksigen dan mengurangi polusi udara. Oh ya, pembantu kelompok 5 itu ternyata ada polusi yang lain. Membangun penghijauan ya di Kota Depok karena di Kota Depok sudah jarang banget ada yang namanya sawahnya. Jadi kalian yang berada di rumah, silakan ya berbanyak untuk membangun penghijauan dengan cara apa? Menanam tanaman ya, nggak usah jauh-jauh di market dulu ya.
supaya kelihatan lebih asri. Jadi kan penghijauan itu bisa mempengaruhi kalian dalam aktivitas bernafas ya. Silakan ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi? Itu saja. Oke, kira-kira tadi pertanyaan apa jawaban yang dari kelompok sini yang berbeda? Ada yang berbeda? Oke, kalau nggak ada yang menanggapi lagi, oke kita tutup ya. Kita beri award ya untuk kelompok 1 dengan tepuk jempol. Padahal dibilang mereka ya, dibilang mereka dia mahal ini. Kalau tidak, ya, kecil-kecil berdua luar biasa. Ini tadi ramai, silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyampaikan KPD yang telah kami kerjakan. Yang pertama, mendapatkan pengamalan video dan video apa yang menjadi itu adalah karena hidung. Yang kedua kami lihat dong. Dan yang ketiga kami tanggal 4 trachea, tunjukkus, bronkeolus, jadi yang pertama dan alveolus. Kedua, karena yang organ pernapasan itu dalam keadaan yang baik. Kalau hidung yang menyesuaikan itu ada saluran yang menggunakan kaki orang terus terdiri tulang rawan berikut yang menggunakan kanan dan kiri lalu tempat tulang kiri berikut selalu yang menggunakan. Boleh gantian mungkin temennya pada saat udara, pada saat mati hirup udara, dada terasa mengenal, tulang rusuk mengembang juga dan diafragma menjadi lurus. Pada saat hirup ya, pada saat melakukan respirasi. Pada saat kamu melakukan pernapasan, jadi dan kita menghembuskan udara. Pada saat menghela napas, dari saya merealize tulang rusuk saya mengecil dan kembali ke atas. Untuk penonton yang di belakang, kedengaran lihat maksudnya. Ini masih yang pada tapi udah istirahat pertama dia sudah suaranya. Faktor penyebab Kota Depok memiliki tingkat polusi yang sangat buruk diantaranya adalah meningkatnya asap kendaraan, asap pabrik, pembakaran sampah di mana-mana, sehingga menimbulkan polusi udara yang seharusnya kita bisa menghirup oksigen yang masih segar, tapi sudah tercemar oleh polusi. Upaya mengurangi polusi udara yang terjadi di Kota Depok diantaranya dijaga kesehatan dengan memakai masker, dari asupan vitamin cukup, mengurangi berkendara yang berakibat menyebabkan polusi udara. Oke, itu ya presentasi dari kelompok 3. Kemudian untuk kelompok lainnya ada yang mau presentasi? Pertanyaan 4 untuk kelompok 3, kira-kira zat berbahaya apa saja yang menyebabkan polusi udara di Kota Depok? Ya, polusi udara itu mengandung berbagai macam gas yang berbahaya. Kira-kira gas yang berbahaya seperti apa yang
memang bahaya untuk hidup manusia. Silahkan berdiskusi teman-teman. Dari kamu jawabannya? Ya, sebenarnya ada banyak. Di antaranya ada karbon monoksida, nitrogen monoksida, dan CFC. Itu yang termasuk ke dalam yang permukaan. Oke, gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada? Udah? Oke. Oke, kelompok 3 sudah berani maju. Kita sama-sama pos ya. Sama dengan kelompok 1 jawabannya luar biasa keren. Karena kita akan cepat sama-sama. Tepuk jempol. Nah, dan kelompok 3 yang sudah maju, kelompok 2 kelompok udah kelompok 5 jadi ya bisa disebutkan bahwa alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran ya kelompok ikut berperan berpartisipasi dalam berdiskusi. Nah dari diskusi ya pada saat menuju sudah itu yang namanya inspirasi. Jadi pada dalam kita rongga dadanya dan menggarap. Bagaimana dilakukan? Tapi apa yang terjadi pada dia kapan otaknya menjadi mendasar ya bagi melengkung sih apalagi kira-kira tekanan udara pada paru ya kemudian udara masuk. Nah kemudian ada proses di mana kita menghembuskan nafas namanya apa? Ekspirasi. Ada suatu peregangan yang terjadi pada tulang rusuk yang tadinya kontraksi kemudian jadinya retraksi. Kemudian rongga dadanya yang tadinya mengembang jadi menepis apa lagi? Otot yang rasanya bagaimana? Ya dan ya. Nah itulah udara keluar ya. Itu. Nah kemudian mengenai kota Depok ya tadi kalian sudah menjabarkan tentang apa sih penyebabnya ya sebenarnya penyebabnya itu banyak ya kalau kita berbicara tentang apa namanya penyebab polusi udara itu banyak ya diantaranya ada gambar kalian lihat di situ ada asap cerobong. Ya, asap dari apa itu? Dari pabrik ya, yang menyebabkan banyak polusi udara. Bisa juga dari kendaraan mobil. Bisa juga karena apa? Karena polusi udara. Lalu ada apa lagi? Ya, pembakaran sampah di mana-mana itu juga bisa menyebabkan yang namanya polusi udara. Namun kalau kita amati di kota Depok itu yang paling banyak apa karena apa ya? Karena asap kendaraan yang terjadi di mana-mana ya. Kalian ke sekolah naik apa? Rumahnya pasti ya. Naik sepeda kan sini. Kalau kalian bisa naik sepeda dari rumah ke sini. Ya, di antara kalian pasti banyak yang diangkat kendaraannya pribadi ya. Nah itu salah satu penyebab ya. Nah dampak ya tersebut itu berpengaruh ya terhadap yang namanya gangguan pernapasan ya.
karena pada polusi udara ini bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh kita. Nah, proses melibatkan organ-organ yang ada di sistem pernapasan, diantaranya ada apa? Hidung, tenggorokan atau faring, laring, ya, kemudian trakea, bronkus, dan paru-paru. Ya, di dalam itu ada alveolus. Nah, bagaimana upaya kita dalam mengurangi polusi udara? Nah, tadi kalian sudah menyebutkan menggunakan masker, ya, itu melindungi dari dampak polusi udara yang berlebih. Ya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh juga, ya, kalian juga harus punya asupan kalsium, ya, asupan vitamin, ya. Kemudian kalian juga istirahat yang cukup, olahraga juga yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, ya, serta meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, karena ini yang paling banyak ya dampaknya. Lalu juga tadi ada kelompok lain yang menambahkan dengan membuat taman, ya, taman di rumah atau membangun suatu penghijauan juga bisa menjadi solusi, ya, untuk mengurangi yang namanya polusi udara. Oke, itu kesimpulan ya kita pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan adakan pretest, ya. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa mengikuti pembelajaran, bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, pretest ini melalui kuisis, ya. Jadi kalian silakan ambil handphone kalian masing-masing. Masih my phone. Iya. Ya, Ibu akan kirimkan linknya ya. Kita akan melakukan post test, ya, quizzes, ya, melalui live quizzes. Silakan, handphonenya sudah diambil. Silakan kalian masuk ke link. Yang paling bawah. Ayo bisa tuh. Gue kirimin nih. Paling bawah. Ya, belum ada yang masuk nih. Ayo, join dulu. Ya, teman-teman duduknya sekarang masing-masing seperti awal ya. Silakan duduknya seperti awal. Ya, Mas. Naviero, Fajar, ayo yang lainnya tungguin. Soalnya dikerjakan, jangan lupa, ya, perhatikan, jadi perhatikan. Dan orang nih. Kalau sudah semua, kamu kan? Ini pada main stiker ya.
Ada yang mau masuk nih? Baru 23. Oke, sudah. Udah. Ini baru 23. Kalau lagi itu. Ini kamu pada pasang-pasang ikon emot-emot. Oke, sudah ya. Kalau gitu kita mulai ya. Oke, silakan kita mulai kerjakan prosesnya. Di situ ada pernyataan ya. Yang kalian pilih boleh lebih dari satu. Tidak harus satu klik ya. Pak, leadershipnya siapa nih? Sekarang yang memiliki sekarang kayaknya. Ada yang pikir.
Wah, ini kayaknya banyak yang sama ya, sama rata ini. Oke, baru memulai. Bisa Anugrah? Oke. Yuk, saya Rifki. Segera selesaikan. Oke. Ayesa. Rio mana Rio? Rio? Masalah nggak? Ya, oke, ayo segera diselesaikan. Wow, Anugrah, Menjina, ada Naila. Yuk, segera tuntaskan. Berapa lagi? Yuk, tinggal Rio, Aprilia, Anugrah. Ayo silakan diselesaikan. Oke, Rio sudah selesai. Aprilia. Oke, bisa. Apa ya? Masih ada yang belum ya? Belum. Ya, oke. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah selesai semua ya? Oke. Sekarang kita lihat ya. Leaderboardnya itu 3 tangkas siapa? Oke. Ini dia. Loading. Oke, leaderboardnya yang pertama siapa? Ya, Naila ya, yang keduanya Rifki, dan ketiga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Oke. Itu tadi udah proses kita laksanakan ya. Sekarang kita mau mengadakan refleksi. Nah, untuk pembelajaran mendatang nanti kita akan mempelajari tentang aksi dengan sistem pernapasan manusia. Jadi untuk pertemuan next selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan ya, gangguan ataupun penyakit ya yang terjadi pada organ pernapasan manusia. Ya, nah selanjutnya kita akan adakan refleksi ada dari kalian ya. Coba. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kira-kira apa sih yang mewakili perasaan kalian ya setelah mempelajari hal ini? Coba wajah kamu pilih A berarti gimana? Gini ya, pilih B. Ini biasa ya. C agak murung, betul. Yang D kira-kira ya
mewakili perasaan kalian tetap mengikuti pembelajaran. Udah kan? Ayo. Ini kurang. Mukanya gimana sih? Yang mana? Gimana? Tapi yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, apa hari ini? Ya. Nah, apa yang sudah kalian kuasai dari materi ini? Tadi sudah belajar apa ya? Yang kalian kuasai apa? Terus ada materi kalau bagian yang belum kalian kuasai? Jadi apa? Ada yang belum paham gimana? Bagian mana? Proses apa? Oh, pernapasan. Oke. Nah, dari bagian kalian yang belum kuasai, kira-kira apa sih upaya kalian untuk menguasai ya materi yang belum kalian kuasai? Ya, belajar. Pembelajaran kita hari ini ya, terima kasih banyak ya koordinator saya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan POPBGC ya. Oke, top banget ya. Oke, semoga pada pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat ya buat kalian ya, dan pastinya kalian bisa memahami materi dengan baik ya dari hari ini. Oke, sekian dari itu ya. Terima kasih banyak ya. Terus sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya itu mau kalian tutup dengan doa. Tadi kalau pembuka sudah sama berdoa, sekarang untuk penutupnya itu suruh waktunya. Oke, silakan tutup pembelajaran kali ini. Pada mesin mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Ya.